niat kita bikin event ini adalah mengajak teman-teman mempunyai mimpi supaya punya ikan 80 cm. Nanti setelah proses keeping di sini, size mungkin udah 55, 60, teman-teman bisa lanjutin keeping di rumah, bikin ikan sampai 70, 80, 90, bahkan semeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Lagi rame kayaknya. Hari ini kita bukan talk show, kita bukan wawancara atau interview orang ataupun tamu-tamu yang datang. Hari ini kita lagi persiapan untuk event tahunan dari Solaris Koi, the third Indonesian Grow Out Mud Pond. Ini event akan kita selenggarakan di akhir bulan Juni, dan nanti ada rangkaiannya juga, itu rilisnya di bulan Juli, dan juga nanti ada penjuriannya di Desember yang kita harapkan bisa dihadiri oleh juri dari Jepang langsung. Gak usah berlama-lama, kayaknya sepertinya biasanya udah lama. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang Solaris Mud Pond Grow Out, bisa dicek di YouTube kita ya. Jadi nanti bisa dicek tuh, ada first, ada second Indonesian Mud Pond Grow Out. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan the third atau yang ketiga Indonesian Mud Pond Grow Out. Sebelum nanti kita bahas ke teknis acaranya, saya hanya sedikit memberitahu kepada para penghobi, mungkin yang baru tahu, baru kenal dengan Solaris. Jadi event ini adalah event tahunan dari Solaris Koi, di mana kita sudah melakukan event ini dari jauh-jauh sebelumnya. Solaris Koi itu berdiri tahun 2016, kita mulai running. 2017 kita mulai start untuk impor dan belajar jual impor maksudnya, dan di 2018 itu saya sudah memulai program-program berkaitan dengan grow out. Jadi grow out dulu di era tahun 2017-2018 sangat jarang, karena sangat banyak orang nggak berani melakukan grow out, karena grow out itu adalah hal yang sangat tabu ya pada saat 2017-2018. Mungkin hanya 1 atau 2 dealer yang berani melakukannya. Nah, dan seiring dengan zaman, seiring dengan perkembangan industri koi, alhamdulillah sekarang Mud Pond Grow Out ini jadi event yang umum, yang common untuk para penghobi koi di Indonesia. Jadi sebelum kita nanti ke teknisnya, saya akan menjabarkan perjalanan dari Grow Out Mud Pond ini. Solaris Koi itu pertama kali melakukan event Grow Out itu adalah di tahun 2019 kalau nggak salah saya. Jadi itu saya mulai itu adalah pada saat saya ke Jepang di tahun 2018 di bulan April kalau nggak salah saya, atau di Mei, saya ditawarkan oleh agen saya untuk azukari ikan, belajar keeping ikan di mud pond. Nah, itu sudah saya ceritakan di teaser atau di story dari First Indonesian Mud Pond Grow Out. Nah, 2018 ini saya sambil belajar mud pond di Jepang, kita bikin grow out itu konkret. Di Solaris Koi itu tahun 2019 ya. 2019 itu kita bikin itu first Solaris Cup, tapi konkret ya. Jadi dari cup ini, Solaris Cup ini sebenarnya kalau digabungin dengan konkret mungkin udah yang kelima. Tapi karena memang saya pisahkan antara konkret dan mud pond, jadi pertama kali first Solaris Cup itu adalah konkret pond. Konkret pond itu tahun 2019. Itu kita 3 varietas, Kohaku, Showa, Sankei, dan dulu di jurinya live di sini. Nanti jadi ya, jurinya itu kalau nggak salah saya itu dulu ada Aseng, Toro yang pertama itu, sama Freddy. Itu 2019, itu 3 varietas Go Sankei. Nah, tahun 2020 semenjak setelah saya 2018 belajar di Jepang itu, dan 2019 mendapat kesempatan untuk di Jepang juga, 2019 saya alhamdulillah tuh dikasih kesempatan untuk mengelola mud pond sendiri, belajar. Jadi saya rent mud pond di Jepang dan saya belajar sendiri untuk bikin
keeping ikan atau enggak sortir ikan yang mana sih yang buat marpon. Jadi semua pelajaran tentang marpon itu saya alhamdulillah 2019 itu sudah mulai saya rutinitaskan. Nah, di tahun 2019 itu juga beriring di Indonesia saya bikin konkret Solaris Cup ground marpon tapi kolamnya konkret. Di Jepang saya berbarengan itu adalah lagi belajar, lagi tinggi-tingginya intensitas saya belajar tentang marpon. Dan alhamdulillahnya di tahun 2020 itu kita juga dikasih kesempatan untuk bikin Solaris Cup yang kedua. Tapi masih dalam kategori ini event grow out konkret. Sama itu kalau nggak salah kita kasih judul itu Battle of Gosanke. Jadi konkret dulu itu selalu 3 varietas, itu Battle of Gosanke, Kohaku, Sowasanke. Di tahun 2020 itu kita bikin grow out juga. Kita lakukan keepingnya di konkret dan juga dihadiri penjuriannya juga lumayan ramai dulu ya. Alhamdulillah tuh lumayan ramai di 2020. Dan berbarengan dengan itu saya juga masih 2020 itu lagi finalisasi proses keeping di marpon di Jepang itu bagaimana, dan alhamdulillah di 2020 itu saya udah dapat banyak ilmu lah tentang marpon. Dan di bulan Mei itu juga saya di tahun 2020 ya, saya ingat itu saya dapat kerjasama dengan Mekawa. Mekawa ini adalah breeder, sebenarnya bukan half breeder ya, half breeder dia hobis dan breeder. Dia punya ikan-ikan bagus dari top breeder dan dia bikin juga breeders dia sampingan dia sendiri diberi nama Mekawa. Itu ada ceritanya, nanti silahkan ditonton. Nah, 2020 ini kita juga di Jepang bikin first Japan marpon grow out. Karena dulu awalnya saya tuh niatnya ingin continue ya bikin Japan marpon grow out. Dan itu marpon kita pilih sendiri marpon yang mana, ikannya kita pilih ikan-ikan yang mana. Pada saat itu saya kerjasama dengan Mekawa Kohaku yang bloodline-nya Kinsen. Di tahun 2020 saya sudah memiliki confidence, memiliki perasaan yakin bahwa ini event bisa saya bangun di Indonesia. Karena saya hampir semua step-stepnya itu dan saya sudah paham, dan juga saya dapat bantuan dari teman-teman kita di Jepang untuk kita bangun marpon di Indonesia. Itu tahun 2020 berbarengan itu. 2020 itu puncaknya. Kita proses pembangunan marpon, konkret grow out, dan juga di Jepang kita ada Japan marpon grow out. Nah, setelah berjalannya waktu, hasilnya bagus, dan juga kita punya marpon juga kita sudah trial, sukses dan bagus, hampir ya bisa dibilang sama kayak marpon di Jepang. Dan alhasil 2021 dengan keberanian, modal nekat, pada saat itu jujur, saya pada saat itu mikir, waduh ini terlalu cepat nggak ya, kecepatan nggak ya saya launching konsep grow out marpon di Indonesia, tapi marponnya marpon dari marpon Jepang. Kita semua full advice dari Jepang. 2021 itu saya sempat lama diem, jalan enggak. Dan alhamdulillah memang saya punya keberanian, niat, ya sudah, ini saya mau jadikan ikon, mau jadikan event pertama di Indonesia ya. Di Indonesia grow out marpon dengan konsep marpon yang hampir sama persis dengan Jepang. Itu yang pertama kita bikin itu di 2021. Nah, itulah kita beri nama The First Indonesian Marpon Grow Out di tahun 2021. Dengan adanya The First Marpon Grow Out ini, event-event kita dulu itu yang Solaris Cup 1 tentang dan 2 di Concrete Pond dan juga marpon di Jepang itu kita tutup. Karena kita biar fokus bikin satu event aja 1 tahun. Tapi yang spesial. Itulah di 2021 kita fokuskan bahwa kita bikin satu event tahunan Solaris Cup, dan di situ kita putuskan bahwa kita memberikan piala bergilir. Itu di tahun 2021 First Indonesian Marpon Grow Out, itu Solaris Cup yang pertama. Itu alhamdulillah itu hasilnya sangat bagus ya. Memang pada saat proses penjurian, memang di tahun itu tuh lagi ada PPKM. Jadi penjurian itu kita hanya live. Jadi hanya ada beberapa customer dan dewan juri yang datang. Jadi 2021 itu
proses penjuriannya juga kita lakukan dengan ala-ala PPKM dan semua hasil ikannya itu sangat memuaskan. Hanya satu, kalau saya nggak salah itu hanya satu yang kurang memuaskan. Yang lainnya tuh hampir semua memuaskan. Nah, setelah itu 2021 setelah saya ngeliat hasilnya, alhamdulillah saya berhasil. Tapi belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena bagi saya masih ada yang harus saya perbaiki. Kenapa? Di Solaris Cup 1 itu yang Indonesia Mud Pond Grow Out, hasilnya itu setelah nisai banyak yang jadi male. Itu PR selanjutnya buat saya. Jadi setelah selesai Solaris Cup 1 itu yang Showa itu ya, Showa Sansoku, saya tanya ke Jepang, gimana caranya saya bisa dapat ikan-ikan yang bisa potensi female lebih tinggi. Di tahun kedua kita melakukan perubahan dan berinovasi. Kita coba dengan ikan-ikan yang dari size kecil. Jadi dari ikan-ikan yang size 20-an cm, karena menurut agent itu size 20 cm itu breeder masih belum bisa sortir yang mana male dan female. Biasanya kalau udah size 30 itu breeder udah ahli tuh bisa misalkan male dan female. Jadi kita bisa dibilang dapat kebanyakan male. Nah, dengan advice-nya agent saya 2022 itu kita lakukan Solaris Indonesian Mud Pond Grow Out Solaris Cup 2 itu pakai ikan Nagoshi. Nagoshi size-nya 20 cm dengan harapan kita supaya harapan saya secara pribadi ya pada saat itu supaya hasilnya lebih banyak bisa dapat female. Dan alhamdulillah hasil keepingnya nggak ada masalah, bagus, perfect. Semua proses keeping ikan, skin, body itu jadi semua. Cuma memang hanya kurang sedikit aja. Itu adalah sama juga. Kebanyakan itu malah male. Kenapa male itu ya nanti male itu kan agak susah jumbo ya. Jadi niat kita bikin event ini adalah mengajak teman-teman mempunyai mimpi supaya punya ikan 80 cm. Nanti setelah proses keeping di sini size mungkin udah 55, 60, teman-teman bisa lanjutin keeping di rumah, bikin ikan sampai 70, 80, 90 bahkan semeter. Itulah niat awal kita bikin Grow Out Mud Pond ini, karena dari Tosai Kanisa itu adalah waktu yang penting untuk pembentukan tulang ikan. Jadi setelah kita bagus bikin di sini, teman-teman tinggal ngelanjutin di rumah. Nah, kembali lagi tadi ke masalah male. Nah, setelah itu di tahun 2022 tahun kemarin sama juga di Desember. Di Desember itu penjuriannya kita di sini, alhamdulillah itu dihadiri langsung oleh orang Jepang. Salah satu agen saya itu Hiroshi Toyama datang. Dia jadi juri. Saya diskusi sama dia bilang untuk masalah hasil ikan gak ada masalah. Dia bilang ada, dia review kok. Itu perfect dia bilang, karena sampai dia bilang Mud Pond kita itu karakternya buat Kohaku bagus banget. Nanti saya coba kutip deh videonya di sini, nanti ditempelin sama editornya. Hiroshi, what do you think about the result? Result? Yeah, of this. Oh, overall point of view, result is very good, I think. Because I harvest many pond in Japan, and this is actually the first time to do the harvest in abroad. So I don't know how it looks like, but I think the result is very good. We use the Kohaku and Sanke from Nagoshi Koi Farm. Yes. So this is the first time we use the Kohaku and Sanke from Nagoshi Koi Farm. What do you think about the quality of this breeder? The Nagoshi is very good at the Kohaku and Sanke. He breeds the other variety too, but the main production is Kohaku and Sanke. The son of the Nagoshi used to work for Matsue, so based on Matsue bloodline. I'm not sure about the Sanke, I forgot, but I think he is Sadazo bloodline. So there's the solid, shining, deep sumi. And I think this mud pond withdraw the potential ability of Sanke and Kohaku very well. This mud pond suit for the Kohaku and Sanke. Okay, thank you. And Hiroshi-san, what is different from Japan mud pond and Indonesia mud pond? Generally speaking, the mud quality, the clay is suitable for the Kohaku and Sanke. In Indonesia? In Japan. And sand type is suitable for the Showa. And your mud pond, so the Solaris mud pond is like a clay type.
I think that's why it suits for the Kohakan Sanke. The difference between Japan and Indonesia is the clay color of the clay is different. The Indonesia clay is more red, and Japan one is more like a gray. And I don't know how it makes that difference, but as far as I understand, clay, your smartphone is clay, and it also suits for the Kohakan Sanke, so the result is the same, and yeah, it's same. It's good. So, okay, thank you very much. And how do you feel the enthusiasm about the koi hobbies in Indonesia? I think it's very strong and very high. Everybody enjoy a lot, which is very important, I think. I've been in Indonesia more than 10 years, and every time people love it and enjoy it and hang out together, enjoy the hobby. This is the most important part of the hobby. And now I heard you have the koi show every week. Right. That's really strong enthusiasm. Right. Yes. Right. But I hope I hope I also have a chance to give some opportunity to let people know about the beni quality, skin quality, sumi quality, how fish develop in the future, not just enter the fish into the koi show. So people would realize more attractiveness of the koi, then Indonesia people go more crazy about koi. Right. Yes. Jadi memang smartphone kita itu memang bagus banget buat Kohaku. Nah, akan tetapi bagi saya secara pribadi masih belum sempurna. Masih belum sempurnanya itu adalah hasilnya banyak mel. Banyak sekali mel. Dan setelah penjurian itu saya mikir itu. Saya harus cari cara nih, gimana caranya supaya saya bisa dapat ikan-ikan female buat smartphone grow out. Berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman saya di Jepang dan juga agen saya yang saya sering komunikasi, alhamdulillah tahun ini 2023 kita menyiapkan ini spesial bagi saya karena memang ini cara baru saya untuk bisa mendapatkan ikan berkualitas. Ini kita sebut dengan nanti inilah event kita yang ketiga, the third Indonesian Smartphone Grow Out Solaris Cup ketiga. Itu akan kita lakukan di akhir bulan Juni ini, proses lelangnya, dan nanti rilis smartphone di bulan Juli. Jadi event ini spesial. Nanti akan saya bikinkan satu video lagi kenapa ini spesial. Saya akan memberikan sesuatu hal baru, improvisasi dari tahun ke tahun. Dari proses awal sejarah kita ini selalu setiap tahun itu ada improvisasi, ada perbaikan. Kita selalu koreksi, oh ternyata kurangnya ini, dan tahun depan kita perbaiki. Dan di tahun ini saya menemukan satu cara yang sangat bagus untuk improvisasi. Dan saya rasa ini cara the best yang mungkin dalam 3-4 tahun saya cari. Jadi, teman-teman ikut terus event-event dari Solaris Koi, dan ini event tahunan kita. Event spesial dari Solaris. Dan ini adalah event ketiga. Kita membangun suatu cara untuk bisa menikmati koi. Itu adalah dengan the Indonesian Grow Out Smartphone. Kepada teman-teman semuanya, itulah sejarah dari proses event ini sampai ada the third Indonesian Smartphone Grow Out. Bukan hanya smartphone aja. Sejak 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, ini Solaris Koi selalu berimprovisasi untuk bisa memberikan event terbaik kepada para penghobi dan sahabat-sahabat koi yang ada di Indonesia. Kenapa saya bikin Indonesia Smartphone Grow Out? Karena saya yakin tanah kita itu bisa. Orang bilang air Jepang itu air surga, enggak kok, sama aja. Dan sudah terbukti di first and second hasilnya sama kayak gitu. Gimana Jepang bikin grow out di smartphone yang mereka, bisa dilihat di kita tuh sama. Jadi teman-teman, ayo support terus, nikmati, enjoy, dan jangan lupa support terus Solaris Koi, dan tunggu ya, nanti saya akan berikan clue cerita bagaimana saya mendapatkan ikan untuk the third Indonesian Smartphone Grow Out atau Solaris Cup 3. Oke, terima kasih telah menonton, dan please support terus, dan
Nanti tunggu step-step selanjutnya dan keep support Solaris Koi. Be ready dan prepare untuk the third Indonesian Marathon Go Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.